Nah, ini kita cerita tentang Syekh siapa? Syekh siapa? Abdul Qadir Al Jailani gitu. Nongkrong sambil ada masukan gitu. Matanya ngantuk banget nih. Matanya ngantuk dia. Nanti kalau ada yang mau nanya boleh, mau nanya gitu. Nur santai aja, Nur jangan tegang begitulah, slow, santuy. Ini udah jam berapa sekarang? Jam 2:10 malam waktu Indonesia bagian barat. Barat lah. Tengah di mana sih? Tengah-tengah berarti bagian Indonesia tengah-tengah gitu. Jawa Tengah termasuk bagian waktu tengah gitu. Jakarta juga tengah gitu. Karena Jakteng gitu. Jakarta Tengah. Berarti masuknya Jakarta Timur, bukan? Bukan. Oh, tengah. Oke teman-teman, kembali lagi di podcast Akang Anom, podcast teman tidur. Tapi ini kayaknya bukan teman tidur, ini teman lawak gitu. Teman lawak, bukan teman lawak. Ya nemenin aja sih ini mah. Biar tidur. Dongeng, cerita dongeng gitu. Karena zikrul anbiya minal ibadah wa zikrul salihin minal kafarah. Mengingat para nabi, ketika kita duduk kita ingat para nabi, cerita para nabi dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Idris, Soleh itu terus sampai ke Rasulullah, itu minal ibadah. Mengingatnya kita, menceritakannya kita kepada cerita orang-orang soleh, kepada nabi itu ibadah, minal ibadah. Ada lagi wa dzikrus sholihin minal kafarah, mengingat orang-orang soleh, mengingat para wali, mengingat orang-orang alim, mengingat guru, merobitohkan diri dengan guru, itu bagian daripada kifarat. Kifarat itu apa? Ada yang tahu nggak? Tahu? Kifarat itu penggugur daripada dosa kita. Karena gini, ada dosa, ini belum mulai ke pembahasan Syekh Abdul Qadir ya. Ada dosa yang nggak bisa dihapus dengan sholat. Orang dek sholat ge mau bisa kehapus. Ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan zikir. Kan kalau kita zikir nih bisa menghapuskan dosa juga itu. Nur atuh jangan nunduk aja, bagaimana sih? Sambil ngopi. Mana kopinya nih? Ada kopi nggak? Sedua tuh teh manis, nggak ada gulanya ya? Udah sambil liatin gua aja manis kok. boleh. Oke. Di sini bareng sama nama asli. Nama asli siapa? Ngomong yang kencang. Asad. Namanya Asad loh. Belum Asad deh. Hampir sedikit menyerempet ke Maung gitu. Nama lu asli? Yogi siapa? Yogi Pratama. Berarti anak pertama? 3. Anak ketiga dikasih nama Pratama, itu gue bingung. Anak ketiga. Harusnya pertiga. Harusnya kada. Kalau ada perempatan ya perempatan. Gimana? Ya kalau ada perempatan lah. Ketigaan. Enggak, gue bingung. Yogi Pratama kan seharusnya anak pertama. Bukan anak ketiga. Kalau ketiga kan berarti pratiga. Kalau ke anak keempat Perapatan. Perapatan ya. Cerita lucu sambil banyol gitu ya. Ada hikmahnya di balik cerita yang banyol ini. Oke, boleh lah. BTW by the way, sampai mana tadi pembahasannya? Sampai nama-nama. Nama bagaimana? Nama apaan lu? Kita diperkenalan ya. Oh, lu belum pengen. Iya pengen. Oh gitu, mau jadi artis juga. Iya. Oke. Nama lu siapa? Ramadhani Saputra. Berarti lu masih ada keluarga sama Yoga, sama Olga almarhum. Iya, Olga Saputra. Keluarga dari mana tuh? Pokoknya keluarga biasa, nenek-nenek gitu. Oh, jadi mungkin bapak lu sama bapaknya Olga tuh bapak-bapak gitu. Ibu lu sama ibunya ibu-ibu. Nenek lu sama neneknya? Nenek. Gokil. Oke, ini lu lagi ngapain lu? Nyeduh teh. Nama lu siapa? Nur Mahmudin.
Nur Mahmudin. Oke, di sini bareng sama teman-teman kita. Di sini 5 orang ya. Gak bilangan ganjil berarti ini ya. Satu lagi ditemenin genap jadi setan, ada setan nih. Oke, nama gua Kang Anom. Kita di sini mau bahas tentang ya begini aja lah, udahlah ya, nggak usah terlalu serius ya. Kayaknya lebih enak begini gitu. Nanti judulnya kan 1 jam bareng Akang gitu. Sampai mana sih tadi? Udah nama udah. Nama udah. Terus apa tadi Mas? Tanggal lahir. Apa? Tanggal lahir. Terus apa lagi? Terus sama nama daerah. Enggak sekalian nama-nama ikan kayak Pak Jokowi. Sebutkan nama-nama ikan. Ikan teri, ikan kontol. Gak boleh gitu. Itu ada di situnya. Oh, ada di mana aja? Ada yang waktu di acara itu. Astagfirullah. Enggak, sensor. Konten kita konten positif loh. Enggak, emang saya pribadi mohon maaf ya. Ini saya ngumpul bareng sama orang-orang yang tidak berkejelasan. Jadi kalau ada bahasa-bahasa yang tidak berkenan di telinga untuk didengar, mohon maaf. Nah, tadi itu yang ngomong siapa tuh? Dani ya. boleh dicek nanti Facebooknya atau IG-nya, nanti banet aja udah. Udah kayak ini yang Omet itu. Nggak apa-apa, emang itu kan ucapan anak kecilnya begitu. Padahal itu kesoledat, pengen ngomong tongkol sebenarnya. Tapi gue nggak menyalahkan siapapun di sini ya, bukan begitu ya. Nah, jadi tadi kan bercandanya udah. Sekarang kita agak sedikit bercanda lagi. Masa mau serius kan ini kok? Iya. Ini kan konten podcast. Nggak apa-apa, kita ngisi waktu luang gitu kan. Nah, zikrus sholihin minal kafarah, mengingat orang-orang soleh sebagian daripada kifarat. Ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, ada dosa yang nggak bisa dihapus dengan zikir, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan puasa. Ini apa nih, kayak tukang cilok? coba lagi. udah diaduk ya udah. Ada juga dosa yang tidak bisa dihapus dengan zakat, dengan haji, nggak bisa bol, nggak bisa. Tapi bisa dihapus dengan mengingat orang-orang soleh gitu. Itu mengingat orang-orang soleh. Karena gini, ada dosa yang nggak bisa dihapus dengan ibadah, itu dihapusnya dengan pikiran. Kita punya banyak beban masalah, terutama soal cinta. Yang pernah diputusin di sini angkat tangan. Oh, semuanya pernah, gila. Gila, gue nggak nyangka semuanya pernah. Diselingkuhin. Gimana diceritanya deh. Lo kasih tahu. Kenapa lo dulu diputusin? Ya mungkin karena dia udah sama yang lain gitu. Oh gitu. Berarti lo lebih jelek daripada daripada selingkuhannya gitu. Ya, gantengan dia apa kayak gimana? Sadar diri dong. Ya sadar diri aja ya, kita mah ibaratnya nggak punya apa-apa. Oh gitu. Ya jangan sedih juga. Ini meresapi. Oh meresapi gitu. Meresapi banget. Meresapi udah kayak makan soto diresapi. Kalau lo Nur, kenapa diputusin? Gue nanya, ngapain ketawa? Gue nanya nih. Gue serius. Ini Anda yang saya tanya, kenapa? Serius dong. Ini waktu Indonesia bercanda. Di waktu Indonesia bagian tengah. Bagian timur serem lah. Ya, kenapa? Lu bisa diputusin kayak gitu kenapa sih? Gimana ya? Jangan ketawa lah, lu jangan ngajakin ketawa dulu. Kenapa? Serius. Jangan angkat tangan tadi kalau mau. Satu kata atau 2 kalimat atau gimana? Lu mikirnya 5 jam, gila. Lu mikir mulu, malah mikir dia gimana sih? Jadi kenapa serius? Gua jelek. Lu jelek. Apa sama itu. Jadi nggak pede banget. Ini jadi kontennya gue ganti jadi konten cinta nanti nih. konten cinta. Gimana nih? Ada tanya jawab seputar cinta deh. Tapi ini konten random ya, artinya semuanya bisa masuk. Mau tentang agama apapun gitu ya. Biar nggak ada yang terbatas. Kalau lu kenapa? Lu gimana sih? Jangan kesini mah katanya. Gue pengen nanya serius kenapa?
Mungkin dia udah bosan atau gimana gitulah. Ya gimana? Kan lu yang ngalamin. Oh, dia udah bosan gitu. Lu kenapa? Gue sama kayak Dani aja. Sama kayak Dani gitu ya. Oh, gitu. Sama jelek apa sama gimana nih? Sama-sama kita jelek yang pertama, terus nggak punya gitu aja. Yang pertama jelek, nggak punya, miskin lah pokoknya gitu. Nggak boleh gitu. Jadi kita harus optimis, men. Optimis karena orang kaya juga berasal dari orang. Kalau bapaknya kaya berasal dari orang kaya. Gimana sih lu? Miskin lagi. Rambut doang Tahu rambut doang kuning. Lanjut. Kalau gue belum pernah sih kayaknya diputusin karena jujur ya gue percaya diri kalau gue ganteng. Gitu. Ya enggak. Mohon maaf buat yang jelek-jelek. Jadi sebenarnya kalian nggak level buat nongkrong bareng sama gue. Kan lu bilang lu jelek gitu. Iya. Tobat gak tuh? Sampai mana tadi pembahasan tuh? Gue sampai jelek. Sampai mana? Udah ketawanya. Ketawa. Jangan. Kadang hidup kebanyakan ketawa juga nggak boleh. Cuman kalau kata ada seorang ulama yang bilang kalau hiduplah untuk tertawa. Artinya di balik kita punya rasa sedih, kita galau, kita juga perlu hal-hal yang mentertawakan. Bahkan mentertawakan diri itu diharuskan. Kayak Abu Nawas. Abu Nawas kan sering ngetawain dirinya sendiri gitu. Kayak Gus Dur. Gus Dur tuh Abu Nawas versi Indonesia gitu. Artinya selain daripada ulama, beliau sastrawan, filsafat, bisa menghidupkan Indonesia juga dengan caranya sendiri. Kita juga harus bisa seperti itu. Jadi pemuda berpikir negatif, positif lah gimana sih? Negatif mah serem dong. Awalnya negatif. Kalau nggak kuat lambaikan tangan. Kalau nggak kuat lambaikan tangan negatif. Tapi corona negatif kan? Negatif. Kalau saya positif. Positif corona. Positif corona. Lu gimana corona? Tapi ngomong-ngomong tentang corona, kayak gue udah nggak peduli sih sama corona. Ada kayak gimana ya? Kayak ya ini, ya udahlah kita nggak usah bahas tentang itu. Kita bahas hal yang lain aja. Ini kan belum tuntas nih, jadi nggak bagus juga kan nantinya. Gitu. Jadi ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan cara ibadah, tapi dengan cara pusing. Jadi kalau kita pusing tuh ibtalahullahu bil huzni. Allah kasih kita rasa pusing. Buat apa? Liukafirha, buat jadi kifarat bagi dosa-dosa kita. Jadi kalau kita dikasih rasa pusing ya udah lagi dikifaratin dosa kita. Jadi slow aja, santai aja kan. Ini kalau pakai muka kayaknya enak ya, tapi kapasitas memori nggak cukup. Jadi pakai suara aja. Ntar ada yang denger, nggak ada yang denger ya bodo amat ya. Kita mah pengen ketawa aja. Ketawa aja udah. Kagak peduli gue dengerin. Syukur dengerin gue. Jadi radio dalam. Ya, ini di depan rumah ya, tepatnya kita ngoceh-ngoceh gak jelas gitu ya. Lanjut. Suatu hari Syekh Abdul Qadir, by the way biar kalian tahu, Syekh Abdul Qadir ini kutub, rajanya para wali. Kalau udah raja berarti di bawah dia anak buah dong, anak buah gitu. Kayaknya duduk posisinya nggak enak, lu agak belah sono dong Nur. Gue nggak biasa gabung sama orang jelek kan, gue bilang kayak gitu. Gimana sih? Jelek nambah jelek lagi. Kalau misalkan yang ganteng nongkrong sama yang jelek, ter yang ganteng keluaran jelek gimana? Ini solidaritas ya. Solidaritas. Jadi gue harus memaksakan diri buat jadi jelek gitu. Bagus, lebih mantep itu paten. Syekh Abdul Qadir ini rajanya pada para wali. Lo masih ingat nggak? Dulu kita kan pernah NSN. Salawatnya syairin Syekh Abdul Qadir itu kayak gimana? Ya Syekhina al-Baghdadi, ya Syekhina al-Baghdadi, ya Syekhina al-Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah itu mungkin ada di konten akun sebelah ya. Itu kalau ngedengar itu tuh suaranya agak diperlembut lagi, bisa nggak? Boleh sekali lagi dong.
Ya Syekhina al-Baghdadi, ya Syekhina al-Baghdadi, ya Syekhina al-Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Jailani. Ajib. Menurut lu dapat nilai berapa dia? 100%. Lu jujur dong, jangan karena temen, jangan karena temen. Jujur kan? Oh iya jujur. Oh, apa adanya, jujur. Aduh, lu berapa? Gua 9. 9 apa nih? 90, 900, 9000. 90. Oh, 90. Kalau lu? 98. Wih, ya. Kalau lu sendiri nilai suara lu? Ya paling di atas 1000. Karena suara sendiri ya. Gue sepakat. Cuman kalau untuk 100 belum dulu deh gitu. Ntar terbang lagi kan nih. Itu ntar kalau terbang gak ada yang bisa nangkep gimana? Kan masih dikejar-kejar. Kalau gue yang kejar siapa? Dari di sini dong. Iya, boleh. Nah, jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau nih orang mana? Orang mana? Coba ulang lagi syairnya. Ya Syekhina al-Baghdadi. Oh, jadi orang Baghdad. Nah, orang mana? Baghdad. Baghdad itu di mana? Di Perempatan Tanah Abang, arah ke Boncang. Kebon kacang. Kebun kacang belok kiri ya kan, arah ke Jati ya kan? Jati. Kalau dari Tanah Abang, naik dari Tanah Abang stasiun ke Stasiun Daru ya kan. Stasiun Daru. Turun dari Stasiun Daru Perapatan Solong belok kiri. Belok kiri. Tenjo. Pakai dodol. Tenjo. Iya, boleh. Sampai mana tadi? Sampai Baghdad. Sampai Baghdad jauh amat. Baliknya bagaimana ntar? Nah, jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lahir di Baghdad. Tahu nggak Habib? Habib, lu udah tahu Habib? Tahu. Habib itu siapa? Siapa coba? Yang lu tahu sebut aja Habib siapa? Habib Bahar. Terus. Rizik. Lu Rizik udah kayak temen lu. Habib gitu. Habib. Habib Rizik. Terus. Habib Bahar. Habib Dani. Lu Habib Dani Asodomi. Ini Habib Yogi Al Cabuli. Sedap. Bentar lagi jadi Indomie deh. Rasa kari ayam, kari yogi. Oke. Habib tahu? Tahu. Habib itu siapa? Habib. Berarti lo orang semua masih awam tentang Habib ya. Syarifah tahu? Nggak tahu. Jadi Habib tahu, Syarifah nggak tahu. Gitu. Nanti gue jelasin. Lo tahu? Nggak tahu. Dani tahu, mungkin belum begitu banyak tahu. Cuman kalau Dani tahu, apa itu Habib? Keturunan Rasul. Kalau Syarifah juga Keturunan Rasul. yang dinisbatkan atau disebut untuk laki-laki. Jadi kalau Habaib itu nih, kita sebelum cerita tentang Syekh Abdul Qadir, karena menyangkut, kita ceritain kenapa sih Habib bisa sampai ke Indonesia gitu. Jadi Habib itu min duriyatir Rasul, keturunan Rasul, darah daging Nabi, dari Sayyidina Hasan wal Sayyidina Husain, dari nanti Ali Zainal Abidin, terus turun lagi Ali Murtadho, turun lagi nanti sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sampai di Indonesia nih. Kenapa sih? Nah, kalau Syarifah itu nisbat sebutan untuk perempuan. Jadi garis turunan Rasul yang perempuan, garis turunan Nabi itu disebutnya Syarifah. Nah, kita ini boleh nikah sama Syarifah, ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Tapi kebanyakan ini enggak. Dan untuk adab kita lebih baik jangan. Gitu. Lanjut lagi. Kenapa sih Habaib bisa sampai di Indonesia? Jadi ceritanya gini. Dulu pada zaman Belanda, bapak lu pernah ikut nggak tempur di zaman Belanda? Pernah lah. Wih, lu pernah ikut tempur lawan siapa lu? SM. Jadi ketika di zaman Belanda dulu adalah perdagangan luar negeri. Nah, ini cerita yang gue dapat langsung dari Habib. Kebetulan gue kenal sama Habib Nadib Asyatiri. Nah, waktu itu beliau nginep di rumah. Akhirnya gue nanya, Bib, asal fam marga itu seperti Alidrus, Assegaf, Alatos. Kan ada nih Habib Rizik, nanti bin Husain, Syihab. Ada lagi nih Habib Hanif, Alatos. Ada lagi Habib Bahar, bin Smith gitu. Nah, itu kan namanya fam marga gitu kan ya. Itu yang kita kenal, yang kita sebutin itu yang sor-sor, padahal banyak. Nah, Habib Nadib Asyatiri ini gue nanya tentang masalah nama dari famnya,
Terus kenapa Habib bisa ada di Indonesia? Habib itu banyaknya di Indonesia dari Hasan apa dari Husain gitu. Nah ketika gue nanya, Bib, kok Habib banyak sih di Indonesia? Oh jadi dulu Kang, di zaman Belanda ini adalah sebuah perdagangan antar negeri gitu ya, antar luar negeri ke Indonesia masuk orang-orang Arab dari Yaman, dari Arab, dari Madinah tuh banyak masuk ke Indonesia. Akhirnya tinggal di Indonesia, banyak pula nikah sama orang Indonesia, sama ahwal di Indonesia, lahirlah seperti Habib-Habib yang ada di Indonesia gitu. Nah kalau Habib nikah sama orang biasa, nikah sama cewek biasa, itu anaknya jadi Habib lagi. Makanya banyak Habib yang muka wajahnya nih seperti nggak seperti turunan Arab, tapi kayak kita aja, ya kan? Banyak kan? Nah beliau Habib karena dulunya datuk-datuknya ini nenek moyangnya, kakek moyangnya dulu nikah sama asli orang Indonesia begitu. Makanya wajahnya kayak mirip orang Indonesia. Kalau Syarifah ini nikah sama orang seperti kita, laki-laki ahwal. Ahwal itu laki-laki yang azam biasa nih kayak kita. Itu nanti nasabnya putus. Syarifahnya tetap Syarifah tapi anaknya bukan Habib gitu, paham ya? Jadi datang ke Indonesia, beranak piak di Indonesia, banyaklah Habib di Indonesia gitu. Kebanyakan di Indonesia dari marga Hasan atau Husain gitu pokoknya ya, kebanyakan di Indonesia nih. Seperti Latos, Asegaf, Alidrus, terus Bin Smith, terus Al-Bahar juga, Albar, banyak sih Fam tuh. Nah Fam ini, marga ini diambil dari datuk-datuknya. Ini kalau dijelasin Al-Atos itu dari mana, Al-Idrus itu dari mana, ini kayaknya kepanjangan. Dan ya udah cukup skip sampai segitu. Jadi paham sekarang Habib. Habib itu apa? Keturunan Rasul. Keturunan Rasul. Nah sekarang kalau ada yang nanya, lu paham dong. Jadi nggak sembarangan kita manggil Habib. Berarti Habib nggak ke sembarangan orang kita boleh gitu ya. Nah kalau yang muda ini dipanggil Sayyid. Kalau yang udah berilmu, udah tua, udah dakwah nih, dipanggil Habaib. Lanjut lagi. Jadi Syekh Abdul Qadir ini keturunan bapaknya dari Hasan, ibunya dari Husain, dari Sayyidina Husain. Jadi ini Habib banget gitu, Habib yang memang benar-benar sampai ke Rasulullah. Syekh Abdul Qadir ini tinggal di Baghdad. Pada usia beliau masih kecil dulu, ini Syekh Abdul Qadir main ke, ya wajar lah anak bocah biasa main layangan. Kayak gimana sih main apaan kalau anak bocah kan? Biasa. Main gundu, terus main main bekel. bekel. Itu cewek gimana sih? Lu main bekel jangan lu waktu kecil ya? Iya, bekel. Sama gue juga sih gitu, main Barbie juga kita kan, congklak Iya. terus apa lagi, Gangsing-gangsingan. main karet juga. Lu main karet nggak pernah? Nggak jujur lu pernah main karet? Pernah. Bareng sama cewek? Iya pernah. Oh lu Pernah lah. Lu? Enggak. Oh, ini kayaknya laki-laki banget. Dia jiwa tangguh, jiwa laki-laki. Laki-laki punya luka sebuman. Kalau lu Pernah. pernah juga. Nah gue juga pernah. Ya namanya anak-anak masih kecil kan, jadi Syekh Abdul Qadir tuh main ke ladang. Di ladang tuh naik kebo apa sapi gue lupa ya. Pas dinaikin kebonya ngamuk. Udah ngamuk ngejatuhin Syekh Abdul Qadir diinjak. Itu tiba-tiba sapi apa kebo itu ngomong, Abdul Qadir, tugas lu bukan kayak gini di dunia. Karena dia bingung, dia lari ke ibunya, dia minta izin untuk mesantren. Di umur beliau yang pada waktu itu masih muda, satu kaul 9 tahun, satu kaul 11 tahun, jadi masih muda banget. Akhirnya Syekh Abdul Qadir ini ternyata anak yatim, jadi ditinggalin sama bapaknya dari kecil. Beliau ini ditinggalin warisan, yaitu beberapa dirham emas. Gue nggak bisa sebutin karena gue lupa ya, sekian lah ya. Yang kemudian emasnya ini ditali di sini, dijahit di ketiaknya, diketek lah ya. Dijahit di keteknya. Udah itu dengan restu ridho dari uminya, beliau Syekh Abdul Qadir melanjutkan perjalanannya untuk mesantren naik kereta kuda. Zaman dulu kagak ada kereta kuda. Orang Kereta kambing kalau ada pakai aja udah. nggak ada kereta api zaman dulu ya. Komuter lain belum ada, ekonomi juga belum ada dulu. Kereta kuda lagi, males ya, kacau nih. Aduh, kacau. Keretanya. Jadi jilong. Lu main Mobile Legend mulu sih ya. Jadi ngelanjutin perjalanan untuk menuju pesantren naik kereta kuda. Lu deh kuda lagi, gimana sih kuda doang, pakai kereta. Nah udah begitu
Di tengah perjalanan teman-teman, you know, Yes. Yes, I know. Yes, I know. Yes. Oke, udah cukup. Enggak selesai nih. Di tengah perjalanan keretanya ada yang ngerampok. Kebetulan yang ngerampoknya mungkin pakai PH hitam, kumisan dikit, bukan agak hitam, satu lagi pakai panel warna kuning semua gitu kan. Jelek gitu kayak apaan, bule kampung. Terus Udah itu aja dah. Sambil ngerokok dong biar santuy. Ajib. Nikmat. Kalau pakai kalau kalah nikmat. Dirampok sama 11 rampok satu kawal. Ketika semua orang udah ditodong-todongin, mana harta lu keluarin, kalau nggak lu maju gue tusuk, mundur lu awas, lari gue injak, katanya. Begitu kan bahasanya, gimana bahasanya? apa nih, gimana? Bahasa kalau mau nyagan mau nodong kan lu tukang todong. Buset. Ini bang, serahin aja barang lu sini, gue tusuk lu. Kalau nggak gue nangis nih gitu. Gue nangis nih. Lu kagak ada balon kan sama es krim. Nah, udah gitu semua orang yang ada di kereta kuda itu turun, dirampas semuanya, dipaksa. Bagian Syekh Abdul Qadir nggak perlu dirampas. Syekh Abdul Qadir bilang, di ketek gue nih udah dijahit duit beberapa dari almarhum bapak gue gini-gini, karena dia diamanatin sama ibunya dimanapun jujur, dimanapun Jujur. kata ibunya gitu, dimanapun usahakan jujur. Karena beliau jujur nih, panik kaget dong yang mau malingnya, kok gue mau ngerampok tuh di mana-mana dipaksa dulu, kok ini orang nggak maksa langsung ngasih, kan gue bingung ceritanya gitu kan. Ini ikhlas banget nih orang nih, kayak min ahli sodakoh gitu, sebagian daripada ahli sodakoh. Karena nanti di surga tuh pintu-pintu beda, ada min ahli sodakoh, ada min ahlil ilmi, ada lagi min ahli saum. Jadi orang yang ahli puasa, ahli saum, ahli zikir, ahli sedekah nih beda-beda pintunya. Kalau lu apa nih? Min ahlin nar. Jadi ahli neraka gitu. Jujur aja lu maunya apa tuh? Apa? Nih gue sebelumnya pengen nanya nih, cowok-cowok yang suka rambutnya dikuningin, gue pengen nanya motivasi lu, alasan lu tuh apa sih? Biar keren. Nggak keren pak, menurut gue nggak keren begitu. Kalau muka putih rambut kuning baru keren. Ini muka hitam rambut kuning bagaimana ceritanya? Mau jadi lasun. Mau jadi lasun. Oke, buat teman-teman yang nggak tahu, lasun itu apa sih? Yang suka makan kopi ya? Luwak. Oh, luwak ya, luwak gitu. Jadi dia mau jadi luwak gitu. Nah, udah gitu 11 perampok ini, walhasil ringkas cerita, beliau nih nangis semuanya, tobat. Diceritakan dalam riwayat kehidupan biografinya Syekh Abdul Qadir, 11 perampok ini atau 13 gitu, gue nggak tahu, satu kalau 11 satu kalau 13 kan. Ini semua jadi santrinya Syekh Abdul Qadir sampai jadi wali. Keren ya? Lu tahu wali? Enggak. Lu tahu wali? Wali Songo. Iya, wali Songo tuh apa? Wali Songo tuh apa? Apa ya? Lupa lah. Oh, lupa. Kalau lu tahu wali? Enggak. Lu tahu? Enggak. Wali itu wali min auliya Allah. Jadi kekasihnya Allah. Jadi setelah Nabi nggak ada, malaikat Jibril itu tugasnya, nanti ini kalau dibahas panjang, kalau gue bahas di podcast bisa jadi kontroversi. Tapi intinya begini, malaikat Jibril tuh nggak berhenti tugas. Jangan karena Nabi udah nggak ada dia resign, resign dari kerjaan, undur diri. Gue sebagai malaikat Jibril, tugas penyampai wahyu, undur diri karena Nabi udah nggak ada. Gitu nggak lucu kan itu ya? Nggak lucu ya kan? Jadi setelah Nabi nggak ada, beliau ini menyampaikan kabar kepada wali di setiap wilayah, karena di setiap wilayah ini ada walinya, ada kekasih Allahnya, ulama lah sebetulnya, ulama kekasih Allah yang udah dekat sama Allah gitu ya. Sampai jadi wali nih dia nih, 11 perampok ini. Akhirnya Syekh Abdul Qadir meneruskan perjalanan. Diceritakan ini Syekh Abdul Qadir ini, teman-teman, ini sebelum berhasilnya masih dalam tahap menuntut ilmu. Beliau nih karena udah nggak punya bekal lagi, ceritanya nih, ibunya ngirimin uang lewat tetangganya yang kebetulan mau nganterin lewat ke pondoknya juga, pondok di mana Syekh Abdul Qadir belajar. Nggak nyampe sana karena Syekh Abdul Qadir ini setelah habis bekal nih, beliau nih mau makan tuh ke kali.
di kali itu ada makanan sisa dari nasi padang dibuang ke kali, dari sayuran dibuang ke kali. Nah itu beliau ambilin, saking konaahnya tuh beliau ambilin itu dimakan. Sampai diceritakan bahwa Syekh Abdul Qadir pernah nggak makan sama sekali 3 hari karena makanan sisa yang di kali itu udah diambil sama orang lain. 3 hari berturut-turut nggak makan. Nah gitu, panjang nih ceritanya kalau soal ini ya. Ini kita mengenal aulia min aulia Allah gitu. Jadi kita mengenal ulama-ulamanya Allah gitu. Nah habis itu Syekh Abdul Qadir ini kita loncat-loncat ceritanya ya. Enggak semuanya kita ceritain karena bisa panjang. Ini kan judulnya nanti 40 menit bareng Akang Anom. Setelah itu Syekh Abdul Qadir ini pernah ada cerita Syekh Abdul Qadir jalan-jalan ke pantai. Wis. JJS jalan-jalan santai. Jalan-jalan sore. Jalan-jalan santai. Lu gimana sih? JJS jalan-jalan Sore santai. Santai men. Slow. Tiba-tiba ada tukang mancing. Ini tukang mancing pemuda. Otaknya agak singkle gitu. Kalau kata santri setengah saking 100 minha gitu. Minha setengah saking 100. Kalau kata kita majnun atau gila atau bahasa-bahasa kerennya apa? Apaan tuh? Enggak danta bahasa Bekasi enggak danta gitu ya. Nah, Syekh Abdul Qadir nanya, "Man ismuka? Nama lu siapa?" Anak itu ngejawab, terus Syekh Abdul Qadir karena tahu dia nih orang yang kurang otaknya. Beliau ngomong kayak gini, "Kalau ada apa-apa bilang aja Abdul Qadir." Abdul Qadir. Setelah itu enggak lama kemudian si pemuda itu meninggal. Di meninggalnya waktu ditanya sama malaikat, "Man robuka Abdul Qadir, man nabiyuka Abdul Qadir, man kita buka siapa kita, apa kita belum?" Abdul Qadir. Bingung malaikat, naik sama Allah. Kata Allah, "Udah masukin aja neraka." Syekh Abdul Qadir ngamuk dong di situ. Saya Abdul Qadir nggak ngebolehin orang itu. Karena kenapa alasannya? Kan akalnya setengah. Akhirnya ringkas cerita masuk surga karena bantuan Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir ini Allah kasih buku. Bukunya bukan kayak buku kita, bukan kayak kertas HPS, buat nyatetin semua muridnya. Yang suka baca manakibnya, yang suka nginget beliau, yang suka ngirim hadarat, suka ngirim Fatihah ke beliau gitu. Punya buku gede dari zaman ke zaman ditulis namanya. Seperti wali di zaman ini contohnya namanya Ahmad Dhani gitu, namanya Dhani Syaputra atau siapa, nanti ditulis sama Syekh Abdul Qadir tuh. Sampai sekarang wali itu nggak meninggal. Hakikatnya wali itu nggak meninggal, jasadnya hilang, ruhnya tetap ada dan melihat murid-muridnya. Dan semoga kita semua diakui sebagai muridnya Syekh Abdul Qadir. Amin. Lanjut lagi, suatu hari ada pemuda di satu tongkrongan 4 orang, namanya Dani, Aat, Yogi sama Nur, lagi main judi. Cok di judi itu kayak gimana? Parah banget mainnya. Judi lagi. Judi lagi ya. Judi. Habis itu lagi asik-asik main judi karena main judinya berseberangan dengan padang pasir. Si Dani ini pulang, gue balik dulu lah, belum kemek, gue belum makan gitu. Balik si Dani ini makan. Pas balik lagi ke tongkrongan, tiba-tiba dia ngelihat ada Syekh Abdul Qadir jalan sama santri-santrinya pakai kuda, gedebak gitu. Akhirnya kan kalau di padang pasir, pasirnya kan debu, jadi debu gitu, ngangkat jadi debu. Sampailah ke tongkrongannya anak-anak ini. Oh ini orang ini si Dani ini tukang mabok, tukang tarok, tukang colak-colok, liang ondrok, tukang wow dia mau udah kacau pokoknya. Parah banget nih. Udah parah udah pokoknya, masyarakat nggak ada yang suka sama dia. Ini contoh nggak apa-apa ya, contoh parah pokoknya. Setelah dia sampai ke pos itu, dia nanya, teman-temannya nanya, "Woi, lu ngelihat tadi nggak ngelihat asap kabut dari tanah?" Ngelihat debu. Itu debunya siapa? Syekh Abdul Qadir lewat sama muridnya. Ya udah, yuk lanjutin main gaple lagi. Main gaple. Wow. Gaple bos. Gaple gak tuh kacau. Kocok kiu. Habis itu main gaple, kemudian tiba-tiba nih Syekh Abdul Qadir udah punya pondok ya. Si Dani tadi, si pemuda tadi meninggal dunia. Meninggal dunia. Baru sorenya dikubur, malamnya jam 9 malam meledak dari kuburannya keluar api. Duar.
sambil ada suara-suara seperti orang nangis. Masyarakat semuanya resah, sekabupaten Tangerang keluar semua resah. Mau ngapain demo? Bukan lah. Demo apaan? Corona nggak selesai-selesai. Hanya udah suntik mati aja. Vaksin, mau divaksin? Vaksin aja nggak apa-apa. Corona, kopi rokok nasi. Corona kopi rokok nasi gitu. Rokok nasi. Habis itu setelah sampai meninggal semua, masyarakat kaget kan, larilah ke pondoknya Syekh Abdul Qadir, laporan sama Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir, ada seorang pemuda, tolong doain biar nggak diazab lagi. Masa diliatin di dunia? Karena zaman dulu nih azab nih diliatin. Kalau sekarang kan nggak, mau zina, mau mabuk, biasa nggak kelihatan gitu kan. Gitu. Kalau orang-orang soleh bisa ngelihat gitu. Mukasyaf jadi kebuka. Antara beliau dengan Lauhil Mahfuz ini udah kebuka, udah nggak ada hijab. Kalau kita kan hijab banyak, makanya kalau ngedoa jarang diijabah. Doa sekali mau dia langsung diijabah bagaimana? Karena antara kita dengan Allah tuh ada 70.000 hijab penghalang, yang salah satunya terbuat dari gemuruh air, yang kalau kita dengar gemuruh air itu bisa kelupas semua kulit kita. Semua kulit kita bisa kelupas, kacau lah parah pokoknya. Nah, dengan cara bukanya gimana? Taat, tapi susah ya. Istiqomah nggak mudah. Makanya nih anak-anak hijrah zaman sekarang nih istiqomah tanpa batas, Allah with me, bla bla bla. Ya elah, jangan begitu dulu lah, ngaji deh intinya mah ya. Ngaji. Nah, BTW malam Jumat kita ngaji ya. Bawa pasukan, Bawa pasukan siap. Oke. Habis itu kata Syekh Abdul Qadir, ini orang pernah nongkrong di rumah kiai nggak? Nggak pernah. Waktu hidup pernah ngaji nggak? Nggak pernah. Pernah sholat nggak? Nggak pernah. Zikir nggak pernah. Hadir di majlis nggak pernah. Gimana gua mau ngedoain ya kalau dia nggak pernah ibadah? Bingung gua ngedoain. Nggak pernah ibadah. Kenal sama gua nggak? Nggak kenal. Tiba-tiba temennya yang satu tongkrongan, Aat, manggil, ya Syekh Abdul Qadir, dulu saya pernah nongkrong, dia pulang duluan mau makan, setelah pulang lagi ada kabut, ada debu. Saya tanya, itu debu siapa? Debunya Syekh Abdul Qadir. Karena kenal sama Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir doain, seketika azab di kuburan itu jadi hilang. Masya Allah. Satu cerita, satu salawat. Ya Syekhinal Baghdadi, ya Syekhinal Baghdadi, ya Syekhinal Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dulu nih ada cewek, pernah dengar kan ya? Ini yang lain belum pernah dengar. Ada cewek, zaman dulu kan mandinya kagak ada sumur, kagak ada kamar mandi. Jadi zaman dulu mandinya di sungai aja, di kali aja. Cewek ini habis mandi di kali, ganti baju di dalam goa. Tiba-tiba ada perampok namanya Yogi. Ini bukan perampok mobil, dia penjahat kelamin. Lu gila lu. Gak boleh begitu, Yogi. Diperkosa, pengen diperkosa, dipeluk, diperkosa. Si cewek ini muhibbin Syekh Abdul Qadir, pecinta Syekh Abdul Qadir. Saking itu waktu Syekh Abdul Qadirnya masih hidup. Saking cintanya sama Syekh Abdul Qadir, pengen diperkosa juga udah nggak nyebutin ibu bapaknya. Syekh Abdul Qadir, bantuin Syekh Abdul Qadir. Wah, dia teriak Syekh Abdul Qadir. Suara cewek gimana? Syekh Abdul Qadir, tolong. Oh gitu. Emang begitu. Kalau cewek begitu gue nggak mau nikah, serem banget. Nggak, kalau ceweknya model kayak lo gitu kan. Nah habis itu Syekh Abdul Qadir nih ngedenger, padahal rumahnya Syekh Abdul Qadir jaraknya sama si cewek itu jauh, antara Malaysia ke Indonesia kan jauh. Syekh Abdul Qadir lagi ngambil wudhu, sendalnya dibuka. Sendal zaman dulu kan nggak ada swallow, nggak ada karfil, nggak ada eger, bakiyah dari kayu gitu kan. Dilempar dari Malaysia nyampe ke Indonesia, karomah. Kena lah kepalanya Yogi, pingsan dia. Akhirnya si cewek ini pernah ikut majelisnya Syekh Abdul Qadir, tahu bahwa ini sendalnya Syekh Abdul Qadir. Akhirnya dia bawalah suatu hari ke rumah Syekh Abdul Qadir sambil bilang, Syekh terima kasih, ini sendalnya tuh. Masya Allah, wali min aulia Allah. Ya Syekhinal Baghdadi, ya Syekhinal Baghdadi, ya Syekhinal Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dulu nih ceritanya ini mah, beliau ini diceritakan punya karomahnya begini. Ada
orang fasik ini bisa menghidupkan orang meninggal. Kata siapa yang bisa menghidupkan orang meninggal? Cuma Nabi Isa. Banyak, ada Kanjeng Nabi dulu ada ceritanya. Nabi juga bisa menghidupkan orang meninggal, ada ceritanya, ada riwayatnya. Dulu ada anak kecil, ini kita bukan cerita tentang Rasulullah, tapi kita cerita tentang Syekh Abdul Qadir. Jadi kita fokus dulu ke Syekh Abdul Qadir. Suatu hari ada dua orang, ada orang Islam sama orang Kristen lagi debat. Tuhan gua mah Isa, bisa ngidupin yang meninggal. Tuhan gua Allah, nabinya aja punya mukjizat banyak. Wah, akhirnya debat. Syekh Abdul Qadir datang. Weh, lu lagi pada ngapain gitu? Ribut mulu, lu ngopi dong gitu. Ngopi dong. Teh aja nggak apa. Geteh aja apa? Geteh. Ini Syekh, ini ngidupin apa namanya? Tuhannya Nabi Isa ngidupin orang yang meninggal. Oh gitu. Lu mau tahu keutamaan umatnya baginda Nabi Muhammad? Kata Syekh Abdul Qadir ke orang Kristen itu. Ayo sini ikut gua. Kita cari pemakaman. Dicari pemakaman yang paling tua, umurnya ratusan tahun. Kebetulan diceritakan dalam riwayat bahwa yang meninggal ini, mayatnya ini dulu waktu hidup. Ini penyair, tukang nyair, tukang bikin lagu gitu kan. Iwan Fals. Tukang bikin lagu. Ketika sampai di kuburannya, Syekh Abdul Qadir nanya, Nabi Isa dulu ngidupin mayat ngomongnya gimana? Kum bi'idnillah, dengan seizin Allah. Akhirnya kata Syekh Abdul Qadir, lu lihat sini, gue umatnya baginda Nabi, pengen ngebuktiin bahwa umatnya baginda Nabi, Islam adalah agama yang real, yang benar gitu kan, rahmatan lil alamin. Kata Syekh Abdul Qadir sambil nunjuk ke kuburannya, kum bi'idni, hidup lu dengan seizin gue gitu. Hidup, langsung nyanyi. Bergadang jangan bergadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada kopinya. Gitu. Sosial media bisa menjadikan seseorang sebagai siapa saja, tapi di dunia nyata, di hadapan kopi, kita sama rata. Iyalah, mantap ya. Lanjut. Akhirnya kaget lah itu orang Yahudi itu kan ya, kaget gitu. Orang Nasrani itu kaget gitu. Nah lanjut lagi cerita. Suatu hari ada anak kecil yang pengen banget mondok ke pondoknya Syekh Abdul Qadir, dianterin sama maknya. Syekh Abdul Qadir, ini anak gue pengen mondok, ini anaknya gemuk, kebetulan badannya 70 kilo. 70 kilo gede banget ya, 70 kilo. Sedang kayak Deden. Dedennya nggak ada sih di sini ya. Nah lanjut. Akhirnya setelah mondok beberapa bulan kemudian, ibunya ngejenguk lagi. Anak yang tadinya 70 kilo jadi 25 kilo. Kurus. Jadi kurus banget. Kenapa ini? Ngomel dia kan, ngamuk. Syekh Abdul Qadir, gimana sih ini anak gua nggak dikasih makan apa gimana gini. Datanglah ke rumah Syekh Abdul Qadir, lewat dapur. Di dapurnya, di meja makan Syekh Abdul Qadir ada tulang-tulang ayam. Ayam. Kacau nih kata emaknya. Gurunya makan ayam, anaknya dikasih roti doang, roti bubuk. Yang gopean dia roti bubuk itu ya. Roti bubuk yang gopean. Kacau, marah emaknya. Syekh Abdul Qadir sini, masa anak saya dikasih roti bubuk, ini gopean. Syekh Abdul Qadir makan ayam gitu. Kata Syekh Abdul Qadir, kalau anak lu bisa kayak gua, baru boleh bisa makan ayam. Bisa gimana? Nih, lihat sini, tulang ayam semuanya dikumpulin, ngomong kum biidnillah, dengan seizin Allah hidup lagi jadi ayam itu tulang, ya Allah. Barulah ada di manakib itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syekh Abdul Qadir waliullah. Nah itu asalnya itu ayam bangun ngomong kayak gitu, la ilaha illallah gitu. Ayam yang dibangunin sama Syekh Abdul Qadir, Masya Allah. Nah kayaknya podcast kali ini cukup sekian karena hampir 1 jam juga ya. Ada pesan yang bisa ada kesan gak yang bisa lo ambil dari semua cerita kita ini? Ada. Salah satunya cerita Syekh Abdul Qadir. Oke, salah satunya Cerita Syekh Abdul Qadir. Oke, salah satunya Syekh Abdul Qadir. Oh mantap. Kalau Dani dapat apa aja nih? Ya, Kopi, kopi, rokok, iya, sama teh,
nggak apa-apa deh, pokoknya itu aja dah. Ya alhamdulillah dapat masukan juga. Alhamdulillah masuk. Daripada bete-bete kan nggak jelas, ngobrol-ngobrol nggak jelas. Iya, ngobrol-ngobrol perkala gini kan. Ngopi ngobrol perkala ilmu sejarah. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Gue akan mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tar dulu. Jadi gini. Kalau kita ini tentang salam, ada tongkrongan. Kita datang ke situ. Assalamualaikum. Nggak usah jawab semuanya, cukup satu orang yang jawab. Jadi di dalam rumah ada 10 orang. Kita mengucapkan salam itu sunnah, jawab salam itu wajib. Tapi kalau ada sekumpulan orang terus kita salam, jangan suruh jawab semuanya. Satu orang aja, kalau jawab semuanya ntar ada yang jantungan dia. Jantungan hampir jadi jantungan ntar kayak nama kampung kita. Yaudah ya, bye. Terima kasih. Nah, ini kita cerita